Bukan kekerasan, tapi kasih sayang. Saudara-saudariku, selamat pesta Kristus Raja. Saya tahu ada kesulitan untuk memahami Yesus sebagai Raja, sebagaimana kita memahami misalnya raja-raja dunia, Raja Arab, Raja Belgia, apalagi Raja Dangdut atau Raja Siluman. Memang Kitab Suci memberi pelbagai info tentang Yesus sebagai Raja. Dan Yesus sendiri mengaku bahwa dia adalah Raja. Tetapi kerajaan model Yesus ini lain dari lain, bahkan bertentangan dengan kerajaan dunia. Lihat saja, raja-raja dunia mengutamakan pasukan, perang, alat perang, kekuatan dan kehebatan untuk menguasai, menaklukkan musuh. Selalu harus tambah daerah jajahan, tambah daerah taklukan. Kuasa rajanya tak terbatas, absolut. Dia bebas untuk mengatur dan menggunakan kekerasan. Sedangkan Yesus Raja kita, dia tidak punya pasukan dan bala tentara, apalagi persenjataan. Bahkan dia tidak main hukum atau menyerang agresi. Malah dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani dan dihormati. Bukan untuk menghukum, tetapi mengampuni. Dia tidak berkompromi dengan ketidakadilan. Dia tidak berkoalisi dengan kelicikan dan kejahatan. Dia membela orang kecil, sakit, malang yang menjadi korban, bahkan pendosa, orang-orang yang dianggap najis dan dikutuk Tuhan. Kerajaan kasih, kebenaran, dan kebaikan. Itulah kerajaannya. Dan seperti Kristus Sang Raja, demikian pun kita putra-putrinya, apalagi kita kaum muda. Paus Fransiskus mengharapkan pada hari orang muda Katolik sedunia ini untuk menjadi saksi-saksi dari Kristus Raja, kebenaran, kedamaian, dan belas kasih. Barangkali baik kita bertanya, sejak kapan ada pesta Kristus Raja dan mengapa pesta ini dirayakan justru menutup akhir tahun liturgi kita? Saudara, pesta Kristus Raja dimulai pada tahun 1925 oleh Paus Pius ke-11. Untuk apa? Nah, kita masih ingat sekitar tahun 1917 berkecamuklah Perang Dunia Pertama di Eropa. Negara-negara Katolik, negara-negara Kristen di Eropa terlibat perang satu sama lain. Mengapa? Mereka mengejar kekuasaan, naluri menjajah, menggelora, perlombaan kekuasaan dan kekuatan militer, arogansi antar bangsa, antar etnis, semua ingin menjadi numero uno, number one. Perang ini membawa banyak kematian, penderitaan, menanam kebencian, dendam, dan permusuhan, serta pembalasan. Perang ini juga kemudian diikuti dengan semangat sekularisme, komunisme, liberalisme. Orang cenderung lebih duniawi hidupnya, lebih mendewakan kebebasan dan meremehkan nilai-nilai ilahi, kemanusiaan, dan kerohanian. Terdorong oleh Roh Kudus, Paus Pius ke-11 mau mengingatkan dunia bahwa kita dipanggil membangun kerajaan damai, semangat persaudaraan antar anak bangsa, bukan saling bunuh, saling hancurkan, saling tawan dan jajah. Kita adalah manusia jasmani tapi juga rohani. Kita bukan tuan atas diri kita, kita bukan penguasa atas sesama. Kita ini secitra dengan Allah, made in God. Kita ini harus menjadi baik, penuh kasih, benar, dan damai seperti Allah kita. Dunia lalu diingatkan akan Kristus Raja semesta alam yang adil, benar, dan damai. Tak ada iri padanya, tak ada persaingan, tak ada saling menghancurkan. Justru membela yang kecil dan lemah, mengulurkan tangan membangun persaudaraan. Bukan mencari, mengumpulkan, memupuk harta milik dan menggunakan secara egois,
tetapi untuk berbagi, bersolider, berbela rasa. Yesus adalah Raja yang berkurban, mahkotanya duri, tahtanya salib, bukan tahta empuk di kipas-kipas bidadari. Yesus Raja menawarkan kerajaan, persaudaraan, kebersamaan dalam kebenaran, hidup, kesucian, keadilan, damai sejahtera. Gereja dan kita semua putra-putrinya bertugas menegakkan kembali kerajaan ini di tengah dunia yang porak-poranda. Dunia harus berhenti bermusuhan, berbencian, berbunuhan, ganti berdamai, bersaudara, berkasih sayang. Nah, mengapa pesta ini dirayakan justru pada akhir tahun liturgi? Kristus Raja menjadi puncak dari perjalanan hidup rohani kita sebagai umat Katolik. Kita mulai dengan masa Advent, menantikan Kristus, kemudian Natal, kemudian masa Prapaskah dan kebangkitannya, terus Pentakosta, kenaikan, aneka pesta liturgis lainnya, kemudian pesta Orang Kudus, perayaan bagi jiwa-jiwa di api penyucian, dan memuncak pada pesta Kristus Raja semesta alam. Pesta ini sekaligus mengingatkan kita akan panggilan kita semua menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini dengan menjadi saksi-saksi Kristus yang menyerupai Sang Raja sendiri. Teruslah membangun persaudaraan dalam kebenaran dan keadilan. Teruslah membangun damai sejahtera bersama. Teruslah melawan kekerasan dan saling penguasaan satu sama lain. Kerajaan rohani yang takut akan Allah, bukan yang sekular, kafir, dan anti Tuhan. Persaudaraan yang rela berkurban, bersolider, bersehati, dan sejiwa. Sekaligus berpengharapan bahwa siapa yang berjuang bersama Sang Raja, dia akan diterima dalam kerajaannya. Penyamun yang bertobat saja diterimanya dalam kerajaannya, apalagi kita para putra-putrinya. Saudara-saudari, Kristus Raja mengajak semua putra-putrinya yang memegang jabatan maupun yang tanpa jabatan dalam gereja maupun dalam pemerintahan. Jauhi kekerasan, penindasan, dan ketidakadilan. Janganlah KWI, MUI, parpol-parpol, kampus-kampus dikendalikan, dicekoki oleh tokoh-tokoh teror dan kekerasan. Janganlah militer menjadi penghancur sesama anak manusia. Kita berdoa pada Tuhan dan bermohon pada semua pihak, hentikan kekerasan, terutama di Papua, di antara komunitas-komunitas Kristen yang ditakut-takuti. Berhentilah juga kekerasan fisik, kekerasan kata-kata, kekerasan sikap, mulai dari rumah-rumah kita, kantor-kantor kita, pada mereka yang kecil, pada anak-anak, pada istri-istri yang lemah. Kristus Raja Damai, rajailah kami agar kami mampu menjadi sebuah akar damai yang kuat dan tumbuh teguh, bersebar bertumbuh dimanapun kami berada. Semoga kita, pribadi kita, komunitas kita, negeri kita tercinta, dan seluruh dunia, khususnya yang memiliki kuasa, biar kecil, menjalankan tugasnya seperti Kristus sendiri. Semoga doa-doa kita selalu terungkap. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Terjadilah dari antara kami banyak saksi-saksi, khususnya orang-orang muda, sebagai saksi hidup putra-putri Kristus Raja semesta. Kristus jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Kristus